Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riki Ferdiansa dengan NIM D1C12208. Saya dari kelas R002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi teknik yang dimana yang diampu oleh Bu Yarnisa, STP MSI. Tugas yang pertama ini adalah di mana asumsi atau dasar sebagai penghitungan pada analisis kelayakan usaha protein konsentrasi kedelai, di mana ditanyakan pada berdasarkan data-data yang ada di atas ini, yaitu tabel investasi, tabel biaya tetap per tahun, hitungan kebutuhan masing-masing komponen, dan seterusnya. Kita langsung saja ke jawabannya. Untuk menjelaskan jawaban dari saya sendiri ini, yaitu yang pertama ada asumsi, di mana asumsi ini adalah modal milik sendiri, yaitu jumlah jam kerja pada usaha konsentrasi kedelai ini, yaitu 5 jam per hari, jumlah hari kerjanya 300 hari per tahun, dan berat produk perkemasan itu 100 gram, dan rencana kapasitas produksi, yaitu yang dianjurkan adalah 300 kg, dan kapasitas produksi pada tahun pertama, yaitu pada 40%, di mana didapatkan 120 kg. Dan pada tahun kedua itu, yaitu dengan 80%, dengan hasilnya kapasitas produksinya 240 kg, dan tahun ketiga, yaitu 100%, dengan hasil produksinya 300 kg, dan tahun 4 dan 5 sama. Lanjut saja kita ke tabel investasi, di mana pada uraian ini ada alat texturizer, mesin panggang, sealer, timbangan, investasi listrik, di mana pada jumlah alat-alat yang digunakan banyaknya 1 unit, dan dengan harga satuan pada alat texturizer ini yaitu Rp600.000, dan mesin panggang ini yaitu Rp500.000, dan sealer ini Rp125.000, dan timbangan yaitu Rp100.000, dengan jumlah total keseluruhan pada investasi yang digunakan pada usaha ini yaitu Rp2.125.000. Lanjut ke tabel biaya tetap, di mana pada uraian ini adalah penyusutan alat, pemeliharaan, dan tingkat bunga. Dengan masing-masing dari penyusutan alat itu ada 20%, dan pemeliharaan 3%, tingkat bunganya 20%. Dengan harga satuannya yang berbeda-beda dengan penyusutan alat ini, yaitu 20%, yaitu Rp1.325.000. Dengan pemeliharaan ini yang 3%, yaitu Rp1.325.000, dan tingkat bunganya Rp2.125.000. Dengan jumlah kemudian dikalikan dengan persen, yaitu Rp265.000 pada penyusutan alat, Rp39.750 dengan pemeliharaan alat-alat tersebut, dan tingkat bunganya yaitu jumlahnya Rp425.000, dengan total masing-masing keseluruhan yaitu Rp725.750. Lanjut ke bagian biaya tetap ini, yaitu ada beberapa berbeda dengan tahun 1, tahun 2, dan tahun ketiga, di mana pada tahun pertama ini yaitu kita gunakan kapasitas produksi 40%, dengan jumlah keseluruhannya 120 kg, dengan total keseluruhan pada bahan baku, metionin, garam, minyak, pengemas, dan tenaga kerja, seluruhnya ada Rp1.177.680. Di tahun kedua ini yaitu pada kapasitas produksinya 80%, yaitu dengan hasil kapasitas produksi 240 kg, dengan total biaya keseluruhan yaitu Rp1.418.000. Pada tahun ketiga yaitu kapasitas produksinya 100%, dengan hasil kapasitasnya per produksinya 300 kilo dikali dengan 300 hari, dengan totalnya Rp1.538.400. Nah, biaya tidak tetap ini pada tahun 4 dan 5 yaitu sama dengan tahun ketiga.
Lanjut ke produk yang dihasilkan pada tahun pertama ini, yaitu 120 kilogram, di mana kita mencari pada kemasan yang digunakan, yaitu perkemasan 100 gram, kita bagi dengan kapasitas bahan baku yaitu 120.000 kilogram dibagi dengan 100 gram per kemasan, yaitu kita mendapatkan pada tahun pertama ini 1.200 pieces. Pada tahun kedua ini yaitu kapasitas produksinya 240 kilogram, kita rubah ke gram yaitu 240.000 gram dibagi dengan per kemasan yaitu 100 gram dengan hasil per piecesnya yaitu 2.400 pieces. Dan tahun ketiga ini yaitu kapasitas produksinya ada 300 kg, kita rubah ke gram yaitu 300.000 gram dibagi dengan per kemasan dengan hasil piecesnya yaitu 3.000 per pieces. Pada tahun 45 ini sama dengan tahun ketiga. Lanjut ke penerimaan tahun pertama ini, banyaknya pieces yaitu 1.200, yang dimana harga per satuan itu 2.000, dan jumlahnya itu pada produk konsentrasi kedelai ini yaitu 2.400.000 rupiah. Pada tahun kedua ini yaitu banyaknya pitch 2.400 dengan harga satuannya 2.000 dengan jumlah pada produk konsentrasi kedelai pada tahun kedua ini 4.800.000 rupiah. Dan tahun ketiga, 4 dan kelima mempunyai nilai yang stabil dengan banyaknya pitches yaitu 3.000 dengan harga satuannya 2.000 dan jumlah pada produk konsentrasi kedelai ini yaitu perkemasan semuanya yaitu 6 juta. Total keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu dengan jumlah 25.200.000 rupiah. Lanjut pada aliran cash yaitu cash flow, di mana pada penerimaan, kemudian di pengeluaran ini ada dua macam yaitu investasi dan biaya. Biaya ini ada dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kemudian pada tahun pertama ini yaitu penerimaan kita dapatkan 2.400.000 rupiah dan investasi yang kami gunakan pada usaha ini yaitu 2.125.000 rupiah dan biaya terbagi menjadi dua yaitu biaya tidak tetap yang kita sebelum kita dapatkan tadi yaitu 1.177.680 rupiah, kemudian biaya tidak tetap ini 729.750. Didapatkan hasil dari investasi ditambahkan dengan biaya tidak tetap, kemudian kita tambahkan dengan biaya tetap dengan hasil 4.032.430 rupiah. Kemudian penerimaan pada tahun pertama ini dibagi dengan jumlah dari investasi, biaya tidak tetap dan biaya tetap tadi, yaitu kita pada tahun pertama kita mengalami kerugian yaitu minus, yaitu dengan hasil jumlahnya yaitu 1.632.430 rupiah. Pada tahun kedua ini didapatkan pada biaya tidak tetap, penjumlahan dari biaya tidak tetap dan biaya tetap ini yaitu 2.147.910 rupiah dibagi dengan dikurang dengan penerimaan yaitu 4.800.000 rupiah, yaitu dengan keuntungan kita mendapatkan hasil keuntungannya yaitu 2.652.090 rupiah. Pada tahun kedua ini kami mengalami keuntungan yang lumayan. Dan tahun ketiga dan 4 dan 5 memiliki nilai yang sama dengan dan kami mendapatkan keuntungan ini yaitu 3.731.850 rupiah. Lanjut pada tabel present value ini, di sini saya menggunakan cara tabel untuk tabel bunga untuk menjawab pada I 20% dan I 30% dan I 70%. Yang dimana pada penerimaan ini 2.400.000, pada I 20% ini yaitu pada tahun kedua yaitu 3.959.840 rupiah dan tahun ketiga 4.166.400 rupiah dan tahun keempat ini pada
20%, Rp3.472.200. Tahun kelima Rp2.853.800. Yaitu di mana disimpulkan pada rumus, kita bisa gunakan rumus pada I 70%, yaitu dengan P sama dengan F dibagi 1 dikurang I pangkat N, di mana N adalah tahun. Lanjut, pada net present value ini, yaitu I 0% ini LVP yang kami dapatkan, yaitu dengan keuntungan pada tahun 0% ini, yaitu minus Rp1.632.430, kemudian ditambahkan pada keuntungannya yang tahun kedua, yaitu Rp2.652.090, kemudian tahun ketiga ditambahkan dengan tahun ketiga, yaitu Rp3.731.850. Kemudian kita tambahkan pada tahun keempat Rp3.731.850, dan tahun kelima Rp3.731.850, dengan didapatkan yaitu Rp8.483.360. Di I 20% ini dengan cara yang sama, yaitu pada I 20% ini dengan hasilnya jumlahnya yaitu Rp7.128.444. Di I 30% yaitu dengan jumlah totalnya yaitu Rp5.620.950. Dan I 70% ini MVP-nya yaitu didapatkan jumlah hasilnya yaitu Rp2.425.324. Baiklah, selanjutnya bagian IRR, di mana IRR ini dapat dirumuskan pada I1 ditambah dengan NPV1 ditambah dengan MPV2, kemudian dibagi dengan MPV1. Kemudian kita kalikan dengan I2 dikurang dengan I1. Di mana I1 yaitu 20% dan MPV1 yaitu Rp5.620.950, kemudian kita bagi dengan Rp5.620.950 dan ditambahkan dengan Rp2.425.325, kemudian kita kalikan dengan 40, yaitu dengan hasil akhir yaitu 47,6%, di mana di sini kami mengalami keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang kami ambil pada investasi. Lanjut ke nisbah B per se, yaitu penerimaan dan pengurangan ini. Pada I 0% ini, pada penerimaan ini jumlah totalnya yaitu Rp25.200.000, dan pengeluaran itu yaitu dengan jumlah totalnya Rp12.984.790. Kemudian penerimaan dibagi dengan pengeluaran yaitu B per se yaitu 1,94. Di I 20% ini didapatkan jumlah total dari penerimaan yaitu Rp16.932.240 dibagi dengan pengeluaran yaitu Rp9.003.792, didapatkan B persennya yaitu 1,72. Dan di I 30% ini, yaitu pada penerimaan ini jumlah totalnya yaitu Rp14.774.160. Di pengeluaran ini Rp8.851.506. Didapatkan pada pembagian B dibagi dengan C yaitu 163. Kemudian di I 70% ini didapatkan B persennya yaitu 1,35. Lanjut di BP yaitu break even point, di mana pada break even point ini yaitu penerimaan dapat dirumuskan dengan biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya tidak tetap, kemudian dibagikan dengan biaya penerimaan, di mana didapatkan hasil akhir dari penjumlahan atau pembagian tersebut yaitu 981.374. Kemudian di bagian produksi ini dapat dirumuskan dengan
yang dapat kita dapatkan tadi pada BEP penerimaan, kemudian dibagi dengan harga kita perkemasan. Yaitu harga kita perkemasan tadi kita peroleh yaitu Rp2.000. BEP penerimaan sebelumnya yaitu 981.374, kemudian dibagi dengan harga perkemasan yaitu 2.000, yaitu dengan jumlah yaitu Rp490.687. Kemudian di BP harga ini yaitu biaya total dibagi dengan produksi, di mana produksi kami yaitu pada tahun ketiga, 4, dan 5 itu yaitu 3.000 per pieces, yaitu biaya totalnya semuanya ada Rp2.268.150 dengan hasil penjumlahan pembagian tersebut yaitu 756,005. Lanjut pada analisis sensitivitas ini ya, di mana penerimaan dapat dirumuskan pada toleransi penerimaan minimum, kemudian dibagi dengan penerimaan direncanakan, kemudian kita kalikan dengan 100. Dengan diperoleh dengan persennya yaitu 16,35%. Di bagian produksi ini yaitu toleransi, yaitu produksi minimum dibagi dengan produksi yang direncanakan. Kemudian dikalikan 100 dengan hasil pembagian tersebut yaitu 0,54,5%. Kemudian pada harga ini yaitu toleransi dirumuskan dengan harga minimum, kemudian dibagi dengan harga yang direncanakan, kemudian dikalikan dengan 100. Yaitu dengan hasil toleransi ini yaitu 37,809%. Baiklah, tersebut adalah pemaparan jawaban dari saya atau presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kurang kata dari saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share